Walau hanya sebuah kota kecil yang mungkin belum banyak diketahui orang, namun Tinombo yang terletak di Teluk Tomini, Kabupaten Parigi-Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, pernah mengalami kejayaannya pada masa abad ke-18 sampai pada pertengahan abad ke-19. Dengan kejayaannya ketika itu, membuat penjajah Belanda melalui VOC-nya berusaha menguasai Tinombo dan daerah-daerah sekelilingnya sebagai salah satu daerah penghasil rempah dan hasil bumi lainnya di Teluk Tomini, Pulau Sulawesi. Tinombo yang waktu itu sebagai pusat kerajaan Motong bersama masyarakatnya tidak tinggal diam, mereka melawan dan berontak. Ketika Belanda dengan VOC terus menguasai hasil bumi yang mereka miliki, masyarakat melakukan perlawanan di bawah komando Raja Tombolo Tutu mengusir penjajahan Belanda. Tinombo, mutiara di Teluk Tomini. Walau hanya kota kecil di Teluk Tomini, namun disinilah tersimpan banyak kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang akan saya datangi. Pesona Indonesia! Cerita singkat tentang Tinombo sebagai pusat kerajaan Motong ketika itu, saat ini dapat dilihat dari masih berdirinya cagar budaya sejarah Rumah Raja Motong di Tinombo beserta barang bukti lainnya yang masih terus terjaga. Di tengah perkembangan dunia dan peradaban manusia saat ini, apa yang terjadi pada masa lalu dengan bukti-bukti yang tersisa tentu bagi sebagian orang, terutama para pecinta sejarah, adalah objek yang sangat menarik untuk didatangi sekaligus dipelajari. Apalagi ketika daerah tersebut memiliki beberapa objek wisata yang berbeda. Dan di sini, di Tinombo, Anda akan menjumpai hal tersebut. Masih di Tinombo, sebagai daerah yang terletak di tepi pantai yang berhadapan dengan Teluk Tomini dengan perbukitan serta pegunungan selatannya, Tinombo dapat dikatakan destinasi wisata yang lengkap. Ada wisata sejarah, wisata pegunungan dengan budaya khasnya, serta beragam jenis wisata pantai. Nah, tadi setelah melihat rumah Raja Motong di Tinombo dengan kejayaannya ketika itu, saat ini saya mengajak Anda untuk mendatangi kawasan hutan mangrove di Tinombo. Lokasi wisata ini hanya berjarak tidak lebih 2 km sebelah barat dari pusat kota Tinombo. Oleh masyarakat Tinombo, objek wisata yang tergolong masih baru ini karena baru mulai ramai pada awal tahun 2020 disebut Pantai Lolaro yang artinya mangrove. Saat memasuki kawasan Pantai Lolaro ini, langsung terlihat hamparan pohon mangrove di sepanjang bibir pantai. Saya pun langsung mengitari seluruh bagian dan sudut kawasan ini yang telah ditata apik menyesuaikan dengan kondisi yang ada dengan tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan pohon mangrove. Hampir setiap hari ada saja orang atau wisatawan yang datang berkunjung di tempat ini, terutama saat hari-hari libur. Betul saja, sore hari ini walau hari biasa, ternyata banyak pengunjung senang memanfaatkan lokasi ini selain berekreasi, tapi juga untuk berolahraga sambil menikmati suasana segar alam pantai. Karena di tempat ini juga telah disediakan sebuah anjungan yang bisa dipakai oleh pengunjung untuk berolahraga. Tak mau ketinggalan, saya memanfaatkan kesempatan menikmati pesona yang ditawarkan di sini dengan ikut menaiki perahu rakit menyusuri Pantai Lolaro. Menyusuri Pantai Lolaro dengan perahu rakit sungguh sebuah sensasi yang luar biasa saya dapatkan. Puas menikmati Pantai Lolaro sambil berperahu, saya langsung mendatangi tempat penangkaran dan pembesaran kepiting yang ada di tempat ini.
Penangkaran dan pembesaran kepiting bakau di tempat ini dilakukan dengan memanfaatkan ruang-ruang yang berada di bawah jembatan dan kolong-kolong cottage yang ada, dengan tetap memperhatikan habitat aslinya. Penangkaran kepitingnya baru sebulan nih, jadi belum lama. Belum lama ya Pak. Pak, ini saya pengen Lihat deh, bisa nggak sih dibuka? Coba kasih makan kepitingnya nih. Ternyata jenis kepiting bakau ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi yang dapat membantu kebutuhan ekonomi para pekerja di lokasi ini. Kedatangan saya di tempat ini sungguh sangat menambah pengetahuan dan wawasan saya berwisata sekaligus belajar. Objek wisata Pantai Lolaro di Tinombo tidak hanya bisa dikunjungi pagi hingga sore, tapi dapat juga dikunjungi pada malam hari, 1 kali 24 jam. Keren kan? Menjelang malam, suasana nan romantik makin kita temui. Lampu warna-warni menghiasi kawasan ini, membuat kita makin betah deh untuk berlama-lama di tempat ini. Mengelilingi kawasan Pantai Lolaro melalui titian jembatan kayu yang dihiasi lampu warna-warni saat malam hari sungguh sesuatu yang menakjubkan. Sungguh suasana yang sangat romantis yang saya dapatkan malam ini. Keren! Ya, kita belajar dari Bali, Banyuwangi, dan tempat-tempat lain. Kita harus berlaku ramah terhadap orang lain. Coba kalau kita ke Bali atau Banyuwangi kan kita disambut dengan ramah, kita jadi senang. Itu modal utamanya. Masyarakat harus ramah dan menarik bagi pendatang gitu. Jangan dirasa takut, terasa terintimidasi, akhirnya itu tidak akan jalan. Kecamatan Tinombo dengan wilayah cukup luas terdiri dari dataran-dataran rendah, kawasan pesisir, dan juga perbukitan. Kawasan yang didiami penduduk tidak hanya di dataran rendah dan pesisir, tapi juga banyak yang bermukim di daerah perbukitan dan balik bukit. Penduduk yang bermukim di daerah perbukitan dan di balik-balik gunung di sini dikenal dengan sebutan komunitas adat terpencil. Nah, kali ini saya akan mendatangi kawasan yang didiami oleh komunitas adat terpencil tersebut. Jadi perjalanan ke sana itu memakan waktu sekitar 30 sampai 1 jam dan tidak bisa diakses oleh mobil, jadi kita naik motor. Untuk menuju beberapa desa yang ada di balik bukit dan gunung, hanya dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki. Nah, setelah semua persiapan dan kebutuhan telah matang, saatnya saya dan tim akan menyusuri perbukitan di sini. Memang benar informasi yang saya dapat bahwa jalan menuju ke desa-desa terpencil yang ada di balik bukit dan gunung di kawasan ini sangatlah menantang dan ekstrim. Baru saja melakukan perjalanan belum sampai 10 menit, kami sudah harus melewati jalan dengan tanjakan berbatu yang sangat ekstrim. Kita satu-satu lewatnya, tidak bisa bersamaan karena jembatannya goyang. Untuk mencapai desa pertama yang menjadi tujuan kami akan ditempuh dengan waktu lebih dari 1 jam. Wow, memang benar-benar akan menguji nyali dan stamina saya, pemirsa. Pemirsa, perjalanan ini sungguh merupakan pengalaman pertama saya. Dalam perjalanan, terbayang deh bagaimana nanti akan kembali dengan jalan yang sangat curam.
Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam 15 menit, sampailah saya dan tim di desa pertama, yakni Desa Taipaobal. Oke pemirsa, setelah melewati perjalanan yang cukup ekstrim dan luar biasa indahnya juga, yang memakan waktu kurang lebih 1 jam, kita telah sampai di desa pertama, Taipaobal. Desa Taipaobal dengan penduduk kurang lebih 2.000 jiwa yang terletak di punggung bukit ini, sebagian dari rumah mereka telah terkonsentrasi di satu lokasi. Namun masih banyak juga yang tersebar di lereng-lereng dan balik bukit. Masyarakat desa Taipaobal dan 3 desa lainnya yang tersebar di wilayah Kecamatan Tinombo adalah masyarakat suku Lauje yang saat ini disebut dengan komunitas adat terpencil Lauje. Dari informasi yang saya peroleh, jumlah penduduk komunitas adat terpencil di suku Lauje yang bermukim di balik bukit dan punggung bukit di Kecamatan Tinombo tidak kurang dari 10.000 jiwa yang terdaftar di 4 desa dan belasan dusun. Penghidupan mereka hanya berupa petani yang memanfaatkan lahan di lereng dan punggung bukit, berburu, dan pemungut biji kemiri, dan penyadap damar yang banyak tumbuh liar di sekitar hutan mereka. Sebagai orang baru pertama kali berkunjung di tengah masyarakat komunitas adat terpencil Lauje, khususnya di desa Taipaobal, mereka menyambut saya dengan antusias. Beberapa kebiasaan dan tradisi pun mereka perlihatkan untuk menyambut kehadiran saya. Pertama adalah parade atau pertunjukan adu betis. Pertunjukan atau parade adu betis ini memperlihatkan kekuatan mereka dalam bertahan hidup di tengah kondisi alam yang menantang. Sepertinya seru juga. Saya pun tertantang untuk mencoba kekuatan betis mereka. Kayaknya saya yang sakit kayak gitu deh. Setelah memperlihatkan kekuatan adu betis, para pemuda di desa Taipaobal memperlihatkan kepada saya sebuah ketangkasan bela diri yang mereka namakan kontau. Nah, olah ketangkasan kontau ini seperti olahraga bela diri lainnya. Pada umumnya, pemuda di sini harus menguasai kontau untuk bela diri ketika diserang musuh di kebun atau dalam perjalanan. Saat menyusuri jalan desa menuju desa tetangga, saya melihat 2 orang ibu yang sedang berada di kebun mereka. Ternyata 2 orang ibu ini sedang menggali ketela pohon atau ubi kayu. Ubi kayu ini adalah makanan pokok atau makanan utama masyarakat yang ada di kawasan ini. Seru juga rupanya setelah tadi saya bersama 2 orang ibu ini memanen hasil bumi berupa ubi kayu. Di mana lagi ada ubinya? Jadi gini. Ubinya banyak nih. Ibu, saya boleh bawa pulang ke kota nggak ini, Bu? Luar biasa nih ubi yang ada di desa Taipaobal. Jadi saya bawa pulang oleh-oleh ke kota. Ubi dari desa Taipaobal. Ibu, makasih ya Ibu ya. Saya ambil ya Ibu. Setelah dari desa Taipaobal, perjalanan saya selanjutnya mendatangi desa Lombok Barat, salah satu desa dari komunitas adat terpencil suku Lauje yang ada di Kecamatan Tinombo. Sama halnya dengan komunitas adat terpencil di desa Taipaobal, rumah dan pemukiman mereka tersebar di balik dan punggung bukit di wilayah ini. Kedatangan saya membuat mereka ingin bertemu dengan saya. Mungkin karena saya orang baru di sini.
Tentunya saya sangat bangga dan langsung bermain dengan mereka, terutama anak-anak di sini. Setelah puas bermain dengan anak-anak, para pemuda di Desa Lombok Barat ini mempertontonkan saya kebolehan mereka dalam menggunakan senjata tradisional mereka berupa sumpit. Sumpit yang merupakan senjata tradisional dari komunitas adat terpencil suku Lauje adalah senjata tradisional yang sering dipakai untuk berburu maupun menjaga diri dari serangan binatang buas. Pada umumnya, sumpit yang mereka gunakan untuk berburu sering diberi racun. Wih, ternyata berbahaya juga ya ini. Tetapi menurut informasi yang saya dapatkan, sumpit yang mereka pertontonkan kali ini bukanlah sumpit yang beracun. Sumpit yang berasal dari komunitas adat terpencil ini umumnya terbuat dari bambu yang panjangnya 2-3 meter. Sementara mata sumpitnya terbuat dari bambu yang sudah diasah menjadi tajam. Baik di Desa Taita Obal maupun Desa Lombok Barat ini, saya melihat anak-anak kecil yang merupakan anak-anak usia sekolah. Tentunya mereka juga punya mimpi-mimpi untuk bersekolah seperti anak-anak pada umumnya di tempat lain. Semoga ada saja orang-orang yang berhati baik mau ikut membantu menyekolahkan anak-anak ini, seperti kakak-kakak dan saudara mereka yang saat ini karena kebaikan hati orang, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Mulai tahun 2006, saya dan teman-teman diambil oleh Tosia Angamame Bupati Parigi Motong dan disekolahkan. Sehingga sampai saat ini, kami sedang disekolahkan di perguruan tinggi. Kami berharap Tosia Angamame Bupati Parigi Motong dan orang lain bisa membantu saudara-saudara kami yang ada di pegunungan. Karena kami juga tahu mereka ingin merasakan apa yang kami rasakan saat ini. Jika suatu saat nanti kami sukses, kami ingin mengabdi di daerah kami masing-masing. Dan kami ingin membantu saudara-saudara kami yang ada di pegunungan. Itulah Tinombo dengan keanekaragaman masyarakatnya. Setelah dari kawasan perbukitan daerah terpencil, saya kembali lagi ke pesisir pantai. Dan kali ini lokasi yang saya datangi adalah dermaga atau pelabuhan Tinombo. Ya, saya mandi. Wah, Bapak ini lagi mancing ya, saya lihat ya Pak. Ya, lagi mancing. Saya mau tanya-tanya nih Pak. Ya, Jadi ini Bapak dari jam berapa sih mulai sih mancing? tadi jam 5, Bu. Jam 5 ya? Wah, dari belum ada matahari udah mancing di sini ya. Terus biasanya ikan apa aja nih? Ikan katomo sama bubara biasanya kalau mancing besar ikan bubara. Oh, jadi ada yang besar juga ya? Ada yang selain- besar, Oh, ikan tangiri itu. luar biasa nih pemirsa hasil tangkapan bapak-bapak. Itu banyak sekali nih lihat nih. Ya. Ikan, ini ikan katombo ya? Ya, katomo. Banyak sekali pemirsa, luar biasa nih bapak-bapak dari subuh udah mancing dan ikannya banyak banget pemirsa. Tapi selain Di pagi hari yang masih tergolong gelap, saya sudah harus berada di tempat ini.
Hal ini saya lakukan untuk melihat bagaimana salah satu kebiasaan atau tradisi masyarakat di sini memancing ikan di saat matahari masih terbenam sampai matahari menampakkan wajahnya. Menurut cerita masyarakat di sini, ikan-ikan yang dipancing lebih banyak bermunculan pada saat waktu subuh sampai pukul 7 pagi. Dikarenakan waktu tersebut adalah waktu untuk ikan-ikan ini mencari makan di permukaan air. Tak heran bahwa lokasi ini sudah ramai oleh masyarakat sejak matahari belum menampakkan cahayanya. Wah, salut banget ya sama antusias mereka. Matahari mulai menampakkan sinarnya. Namun hal tersebut tidak mengurangi rasa gembira dan antusias para pemancing yang ada di lokasi ini. Coba deh lihat, ada yang sedang melihat hasil tangkapannya, ada juga yang sedang menunggu umpannya dimakan oleh ikan. Seru deh pemirsa. Oh iya, memancing di sini tidak perlu menggunakan alat pancing pada umumnya. Cukup melemparkan pancing dengan umpan, ikan-ikan dengan sangat mudah didapatkan. Mulai dari ikan yang kecil hingga yang besar deh pokoknya. Ikan soli. Yang pertama yang dapat oleh Bapak hari ini yang besar. Dan tadi kan kata bos sekarang ikan soli. Tapi ini bahaya sih, ini di mulutnya ini agak tajam dan beracun ya Pak ya. Tapi tenang, ikan ini bisa dimakan. Katanya juga salah satu olahan dari ikan soli ini adalah dibuat ikan garam. Mantap kan? Mantap. Mengakhiri perjalanan saya di Tinombo, saya mengunjungi salah satu destinasi wisata Pantai Mosing yang ada di Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan. Untuk berkunjung dan menikmati keindahan yang masih natural ini, Anda dapat menggunakan fasilitas yang telah tersedia. Bagi Anda penikmat wisata, baik wisata alam pegunungan, wisata pantai, maupun wisata budaya dan tradisi, belum lengkap kunjungan wisata Anda tersebut jika Anda belum berkunjung ke Tinombo. A little piece of heaven. Itulah Tinombo, perpaduan wisata pegunungan yang memiliki tradisi dan budaya dan juga wisata pantai yang sangat luar biasa untuk dinikmati. Dari Pantai Mosing, Desa Sinei, Tinombo Selatan, saya pamit. Sampai jumpa!